Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Setelah terjadinya Bai'ah Aqabah yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Demi keamanan umat Islam, Rasulullah SAW memastikan kalangan sahabat semuanya telah berhijrah terlebih dahulu sebelum Rasulullah dan keluarganya. Suatu ketika, para kaum kafir Quraisy bermusyawarah untuk merencanakan pembunuhan Rasulullah. Wahai kaum Quraisy, malam ini kita akan mengepung rumah Muhammad. Seterusnya kita akan membunuh Muhammad. Bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad? Sedangkan kita bisa dituduh sebagai pembunuh. Jadi, Caranya kita akan mengumpulkan satu orang dari kelompok kita masing-masing untuk membunuh Muhammad. Sehingga kita tidak akan dituduh sebagai pembunuh Muhammad. Karena kita membunuhnya secara bersama-sama. Kejadian musyawarah pengepungan itu diketahui oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memerintahkan Rasul untuk pergi dari rumah. Rasulullah memerintahkan keponakannya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Kejadian malam itu, rumah Rasulullah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. keliling. Kita tunggu Muhammad sampai di rumah. Dalam pembunuhan tersebut, Allah menolong Rasulullah SAW. Malaikat Jibril menyuruh Rasulullah untuk menaburkan pasir di sekitaran Rasulullah keluar rumah. Dengan izin Allah, semua kaum kafir Quraisy tertidur lelap, dan Rasulullah pergi di malam itu terlebih dahulu menuju rumah Abu Bakar. Menjelang pagi, kaum kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah terbangun karena serotan sinar matahari ke wajah mereka, dan terkejut lalu membangunkan rekan-rekannya yang lain. Mana Muhammad? Saya tidak tahu, mau tahu pergi. Jadi apakah kau yang tidur di tempat Muhammad semalam? Ya, saya di tempat malam. Sementara di rumah Abu Bakar telah bersiap-siap menunggu kedatangan Rasulullah menjemput untuk pergi berhijrah. Asma dan Aisyah telah mempersiapkan perbekalan perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar. Wahai Aisyah dan Asma, sini nak. Ayah dan Rasulullah akan pergi ke Gua Sur. Selama ayah di sana, tugas kalian adalah mengantar makanan untuk ayah di Gua Sur. Baik ayah. Ini perbekalan untukmu. Makasih nak. Setelah Rasulullah dan Abu Bakar berangkat ke Gua Sur, kaum kafir Quraisy bergegas untuk berkumpul dan bermusyawarah untuk merencanakan rencana jahat selanjutnya. Wahai kaum Quraisy, barang siapa yang dapat membawa Nabi Muhammad hidup atau mati kepada saya akan menghadiahkannya 100 unta betina kepada orang yang membawa yang tersebut. Maka terdengarlah sayembara itu oleh seorang Arab Badui bernama Suraqah bin Malik. Dia adalah pemacu kuda ulung dan ahli pelacak jejak. Rasulullah pergi pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 13 kenabian. Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gua Sur, dan beliau mempercayakan urusan keamanan di luar gua kepada seorang tukang gembala kambing yang berada di sekitaran Gua Sur. Apabila ada sesuatu yang mencurigakan, maka pengembala itu segera melaporkannya ke Rasulullah dalam gua. Pada suatu ketika, datang segerombolan kafir Quraisy membawa seorang pelacak yang dimana dia mengetahui jejak unta Rasulullah. Namun ketika sampai di depan gua, pimpinan gerombolan itu marah terhadap sang pelacak. Wahai Tuan, orang yang kau cari pasti ada di dalam gua ini. Mana mungkin ada orang dalam gua ini, sedangkan di depan itu gua ada sarang laba-laba dan ada burung yang mengerami. Kalau ada orang masuk ke dalam sini, pasti burung itu tidak akan mengerami keluar dari sini. Lalu gerombolan itu pulang kembali ke Mekah. Sementara setelah beberapa hari Rasulullah SAW dan Abu Bakar di dalam gua, Abu Bakar
merasa risau dan takut terjadi sesuatu kepada Rasulullah. Dalam keadaan seperti ini turunlah ayat Al-Quran untuk memenangkan Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana, yang artinya jangan bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Setelah 3 hari berjalan, barulah Rasulullah SAW dan Abu Bakar bergegas meninggalkan gua dan berangkat menuju Madinah dengan bantuan seseorang yang tahu arah ke Madinah. Sungguh orang ini telah dilindungi oleh Allah yang Maha Melindungi. Tunggu saya. Sungguh saya tidak akan berbuat buruk kepada Anda. Lindungi saya, jangan sampai saya celaka lagi. Wahai orang Arab, siapa kau dan apa tujuan serangan kau di sini? Saya Suraka bin Malik. Saya tadinya hendak membunuh sahabatmu karena saya tertarik dengan tawaran kaum kafir Quraisy. Sesiapa yang membawa Muhammad hidup atau mati maka akan mendapatkan 100 unta betina. Hai Suraka, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepadamu, jika kau bisa melindungi kami dari bala bahaya, maka kamu akan mendapat 2 gelang Kisra. 2 gelang Kisra? Kisra yang mana? Kisra mana lagi kalau bukan Kisra Persia? Lalu Abu Bakar menuliskan surat untuk Suraka yang isinya Rasulullah berjanji kepada Suraka akan memberikan 2 gelang kaisar Persia. Kemudian Suraka pulang dengan hati gembira. Dan ketika Suraka bertemu dengan orang lain yang mencari Nabi Muhammad. Jangan ke sana, tadi saya baru saja ke sana dan tidak menemukan apa-apa. Sesampainya di Kuba, Nabi singgah di sana beberapa hari dan mendirikan masjid pertama dibangun dan ditempati dengan rasa aman, yaitu Masjid Kuba. Setelah beberapa hari di Kuba, Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah dan pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian, Nabi sampai di Yasrib dan disambut oleh kaum Muhajirin dan Ansar dengan membacakan salawat Talal Badru Alaina. Min saniyah